Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ben Raya. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi reading comprehension di dalam TOEFL, yaitu directly answered questions. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dijawab secara langsung oleh bacaannya. Many questions, banyak dari pertanyaan in the reading section, di dalam soal reading, both the book, the paper TOEFL test and the computer TOEFL test will require answers that are directly stated in the passage. Jadi baik reading di dalam paper TOEFL test ataupun tes yang berbasis komputer, mereka akan menanyai kita tentang jawaban dari pertanyaan itu, di mana jawaban-jawaban tersebut itu sudah ada di dalam bacaan atau secara langsung diucapkan, secara langsung dituliskan dalam bacaan. This means, yang artinya that you should be able to find the answer to this type of question without having to draw conclusion. Jadi artinya kita seharusnya bisa menemukan jawaban ini, jawaban dari tipe pertanyaan ini tanpa harus membuat kesimpulan. The directly answer questions, pertanyaan yang langsung dijawab that are commonly asked, yang paling umum ditanyakan adalah stated detail questions. Nah, satu yaitu pertanyaan tentang detail, yang kedua adalah unstated detail questions atau pertanyaan detail yang tidak dinyatakan dalam bacaan, dan yang ketiga adalah pronoun reference questions. Jadi pertanyaan tentang rujukan dari kata ganti atau pronoun. Nah, skill 3. Answer stated detailed questions correctly. Jadi menjawab pertanyaan yang terkait dengan detail yang dinyatakan di dalam bacaan secara tepat. A stated detailed question, sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan detail yang sudah dinyatakan di dalam bacaan, ask, menanyakan about one piece of information, menanyakan suatu informasi in the passage rather than the passage as a whole. Bukan menanyakan bacaan secara keseluruhan. The answer to these questions are generally given. Biasa yang umumnya diberikan in order in the passage. Jadi berurutan, mereka nggak akan lompat-lompat kalau ngasih pertanyaan ini ya. The correct answer is often restatement. Jadi jawaban yang tepat sering merupakan pernyataan ulang of what is given in the passage yang diberikan dari bacaan tersebut. This means, yang artinya the correct answer, jawaban yang tepat often expresses the same idea, sering menunjukkan informasi yang sama as what is written in the passage, yang ditulis sama dengan yang ditulis yang ada di bacaan. But the words, tapi kata-katanya are not exactly the same, tidak secara tepat sama, maksudnya mereka akan menggunakan sinonimnya biasanya atau paraphrase-nya. The questions, pertanyaan test stated details, yang menguji tentang pertanyaan detail yang udah dituliskan di dalam bacaan, are generally multiple choice question. Umumnya merupakan pertanyaan multiple choice, jadi kita tinggal memilih jawabannya alpha, bravo, charlie, atau delta aja. Gitu. On the computer test, di dalam tes komputer, there may also be a type of stated detail question that asks you to click on an appropriate drawing. Jadi nanti kita tinggal ngeklik aja kata yang sesuai dengan informasi yang ditanyakan. Kalau di tes yang komputer. Look at a multiple choice example from the paper TOEFL test. Jadi kalau di paper TOEFL test kita bisa lihat pilihan jawabannya. That ask about a stated detail from passage, yang menanyakan tentang detail yang udah dinyatakan di dalam bacaan. Langsung aja kita cek contohnya. Iya. Di sini ada contoh. Contohnya adalah the passage indicates that Jamestown. Ada kata kunci, yaitu kata kuncinya adalah Jamestown. Jadi sekali-kali. Jadi ketika teman-teman mengerjakan soal reading, cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah Jamestown. Kita menemukan kata Jamestown di sini satu, ya. Ada lagi yang lainnya. Sekilas aja kita lihat dua. Ini ada dua ya. Nah, ketika ada informasi detail yang ditanyakan seperti ini, fokuslah pada kalimat tersebut, ya. Jangan fokus pada yang lainnya. Fokus aja di kalimat yang ada kata Jamestown-nya. Gitu.
Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633, 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Gitu. Kalau yang kalimat selanjutnya, the site for Williamsburg had been selected by the colonists because the soil drainage was better than at the Jamestown location, and there were fewer mosquitoes. Gitu. Williamsburg is a historic city. Williamsburg adalah kota bersejarah di Virginia yang dihuni oleh koloni-koloni Inggris di tahun 1633. 26 tahun setelah koloni Inggris permanen pertama di Amerika dihuni di Jamestown. Berarti Jamestown itu was settled in 1633? Enggak ya, 1633 itu yang dihuni pada tahun 1633 itu adalah ini ya teman-teman, Virginia gitu. Kalau yang Bravo was settled 20 years after Williamsburg. Kebalik ya, harusnya Jamestown dulu 26 tahun baru Williamsburg. Ini kebalik yang Bravo. Kalau yang Charlie, the first permanent English colony in America. Iya, kalau ini yang benar ya. The first permanent English colony in America. Itu adalah Jamestown. Kemudian yang Delta was originally named Middle Plantation. Ini jelas jawabannya salah. Oke, jawaban yang tepat adalah yang Charlie. Gitu. Jadi kita bisa mencari informasi yang kita butuhkan langsung di dalam bacaan tanpa harus menyimpulkan yang ribet-ribet kayak yang mencari main topik atau idea kan kita harus ngebaca masing-masing kalimat di setiap paragraf gitu kan ya. Terus kemudian menyimpulkan, tidak boleh terlalu spesifik, tidak boleh terlalu umum. Sedangkan ini kita langsung fokus ke kata kunci yang kita cari, Jamestown, seperti itu. Oke, kita cek cara ini, tips dan triknya. Nah, untuk tipsnya, bagaimana sih cara untuk mengidentifikasi pertanyaannya? Pertanyaannya yang muncul adalah according to the passage. Jadi kalau ada kata according to the passage di dalam soal TOEFL, berarti jawabannya ada di bacaan ya teman-teman. Jangan sekali-kali mencari jawaban yang tidak ada di bacaan, karena jawabannya akan ada di bacaan. Atau dikatakan it is stated in the passage, dinyatakan di dalam bacaan, berarti di dalam bacaan itu ada, kita tinggal nyari aja. Atau the passage indicates that, passage tersebut menunjukkan bahwa bla bla bla. Atau which of the following is true, di bawah ini mana yang benar. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, berarti semua jawabannya ada di dalam bacaan. Gitu. Where to find the answer? Di mana kita bisa menemukan jawabannya? The answers to this question are found in order in the passage. Jadi jawabannya dari pertanyaan ini ditemukan secara berurutan di dalam bacaan. Kemudian how to answer the question, bagaimana cara menjawab pertanyaannya. Yang pertama adalah choose a keyword in the question, pilih kata kunci di dalam pertanyaan, kemudian skim in the appropriate part of the passage for the keyword. Jadi baca sekilas bacaan tersebut untuk mencari kata kunci. Jadi kalau yang ditanyakan tadi Jamestown, langsung aja cari kata Jamestown-nya, nggak usah fokus yang lainnya. Jadi baca sekilas bacaannya, baca cepat untuk mendapatkan informasi tentang Jamestown, tandai kata Jamestown-nya. Tapi kalau di soal paper kita tidak boleh mencoret-coret soal ya teman-teman. Kalau teman-teman nandain jangan lupa untuk dihapus karena dilarang untuk membuat catatan. Kemudian yang ketiga, read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Baca kalimat yang mengandung keyword tersebut secara berhati-hati. Terakhir, eliminate the definitely wrong answers, hapus atau hilangkan jawaban yang jelas-jelas salah dan pilihlah jawaban yang tepat dari pilihan yang ada. Gitu. Oke, itu saja di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Benraya. See you.